Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Kami dapat tidur, beristirahat sejenak dari kesibukan hari-hari kami. Dan pagi ini, kami boleh bangun kembali untuk melanjutkan kehidupan yang berasal daripada-Mu. Betapa besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mengawali hari ini dengan membaca sebahagian dari firman-Mu. Dengan pertolongan-Mu, mampukanlah kami memahaminya, dan izinkan kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah nama-Mu dimuliakan selalu. Dengarkanlah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 17 ayat 22. Saya akan membacakannya untuk kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Hati yang Gembira. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan situasi aneh di mana semua tertawa menyaksikan sebuah komedi, tetapi kita tidak tertawa, lantas berpikir, apanya yang lucu? Atau, pernahkah kita memperhatikan para penonton sebuah pertunjukan komedi, yang mana ada beberapa orang saja yang tidak tertawa, di antara begitu banyak orang yang bisa tertawa? Ya, respon setiap orang terhadap sesuatu yang lucu, sehingga membuatnya sampai tertawa, memang berbeda-beda. Begitu juga terhadap kegembiraan. Ada orang yang dasarnya memang periang, mudah tersenyum dan tertawa, tahan terhadap stres. Ada pula yang sebaliknya, orang yang lebih cenderung murung, uring-uringan hanya karena masalah sepele, atau lebih cenderung untuk mempermasalahkan segala hal secara negatif. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Amsal mengatakan dengan jelas bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini sejalan sekali dengan apa yang ditemukan para ahli dari hasil penelitian mereka yang menyimpulkan bahwa rasa senang dan gembira memberikan manfaat bagi tubuh, di mana tubuh akan menjadi lebih kebal sehingga tidak gampang sakit. Memang, kegembiraan seseorang biasanya tergantung pada sebuah situasi. Jika mendapatkan bonus dari tempat kerja, mendapatkan keuntungan yang besar, mendapatkan jodoh, anak-anak lulus sekolah dengan nilai cemerlang, mendapatkan hadiah, maka suasana hati menjadi gembira adalah wajar. Namun, dikala menghadapi kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, anak-anak yang susah diatur, tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai uang, bahkan kebanyakan hutang, dan lain-lain, bagaimana mau bergembira? Semangat menjadi patah, dan Amsal mengatakan bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyadari situasi jemaat-jemaat yang dilayaninya. Banyak terjadi penolakan, bahkan penganiayaan oleh orang-orang yang tidak percaya berita Injil Yesus. Oleh karenanya, Rasul Paulus pun mengajak jemaat untuk senantiasa bersukacita. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Ini adalah ajakan untuk bersukacita dalam segala hal. Kita dapat mengingat apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa kita adalah umat-Nya yang mempunyai pengharapan akan keselamatan kekal.
Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, Daud melarikan diri dan hidup berpindah-pindah, tetapi ia tetap memuji-muji Tuhan. Dikatakan pada Mazmur 34 ayat yang kedua sampai 3 demikian, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang kita tinggal memilih, apakah kita mau terus mengeluh tidak bersemangat, atau tetap bergembira bersuka cita di dalam menghadapi persoalan? Ingatlah, dikala kita tidak bergembira, sudah tidak bersemangat, kita akan sering meluapkan kata-kata yang sia-sia, yang negatif. Semua itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Ingatlah bahwa setiap kata yang sia-sia yang diucapkan akan kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kita akan dibenarkan atau akan dihukum menurut ucapan kita. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Matius 12 ayat 34-37. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar senantiasa bergembira, memancarkan dampak positif di mana saja kita berada. Mari kita hayati perkataan firman ini sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang firman-Nya menguatkan kami. Kami tidak ingin merasakan tulang menjadi kering hanya karena kehilangan semangat hidup akibat tidak bijak di dalam menghadapi persoalan hidup. Kami ingin hati yang gembira agar obat yang manjur itu ada di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami tetap bersyukur dan bersuka cita menjalani hari-hari kami. Walau ada banyak persoalan, kami akan semakin bijak di dalam menghadapinya, karena Tuhan selalu ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ajarkanlah kami senantiasa memancarkan aura positif, agar keberadaan kami berdampak baik bagi orang-orang yang ada di lingkungan kami, baik di dalam keluarga kami, maupun di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Ampunilah kami yang selama ini mengesampingkan pengajaran-Mu ini, dan tolonglah, ajarlah kami untuk mampu menguasai amarah kami. Biarkanlah hati kami bergembira Tuhan, kami ingin ada damai di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami serahkan seluruh hidup ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.